Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-54. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan SK kepada 648 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Senin pagi. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Senin 1 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari bumi Moluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara Senin pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 di Aula Nuku Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara Senin pagi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengajak aparatur sipil negara agar melalui HUT Korpri ke-54 sesuai tema Bersatu Berdaulat bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia Maju. Wagub mengajak ASN untuk terus tingkatkan kualitas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui pelayanan yang tulus, proporsional, dan berintegritas. Ya, hari Korpri kan jatuhnya tanggal 29 November, cuma hari libur kita pindahkan ke hari Senin. Mengawali ini saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami berharap teman-teman Korpri hari ini sekaligus dirangkai dengan acara penyerahan SK P3K. Kami berharap dua momen penting itu menjadi motivasi bagi P3K, bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kinerja utamanya sentuhan langsung dengan masyarakat. Kami berharap menjadi ikhtiar maksimal sehingga layanannya terus diperbaiki, terus baik. Meski diguyur hujan, upacara peringatan HUT Korpri ke-54 yang sedianya berlangsung di lapangan upacara kantor gubernur harus terpaksa dialihkan ke Aula Nuku. Leonard Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan SK kepada 648 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Senin pagi. 648 P3K yang menerima SK adalah lulusan tahap 2 formasi 2024, 551 orang, dan paruh waktu formasi 2025, 97 orang. 648 tenaga honorer yang berasal dari 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah menerima SK P3K. Penyerahan SK P3K dirangkai dalam upacara peringatan HUT Korpri ke-54 tahun 2025. SK P3K diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara. Ya, khusus P3K menyampaikan selamat bergabung menjadi ASN di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kami berharap kepada seluruh ASN belajar, melaksanakan tugas dengan memperhatikan regulasi. Nah, kami berharap regulasi jadikan sebagai guru terdepan. Tidak kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang masa lampau, kemudian dijadikan sebagai acuan. Kami berharap regulasi, pahami regulasi, difahami tugas dengan baik, kenal uraian tugas dengan baik, dan sekaligus mengenal masalah. Sehingga hadir kita setiap SN, P3K jadi solusi dari masalah itu. Kemudian ada penghargaan bagi SN kemarin dilakukan seleksi secara ketat, agar mereka-mereka yang kualitas kerjanya bagus, disiplinnya bagus, kinerjanya bagus, kita memberikan penghargaan. Dan seperti tadi disaksikan, itu bagian dari upaya untuk motivasi. Elifas Huragana, guru P3K SMK Negeri 5 Halmahera Utara mengungkapkan rasa terima kasih kepada pimpinan daerah karena telah menerima SK P3K setelah menjadi honorer sejak tahun 2015. Saya berterima kasih kepada
pimpinan daerah Gubernur Maluku Utara yang telah menyelesaikan tugas sebagai pendamping untuk membimbing kami P3K, baik P3K penuh waktu dan P3K per waktu. Dan sekali lagi kami mengucap terima kasih Ibu Gubernur, Wakil Gubernur yang bisa menyelesaikan kegiatan kami di hari ini. Kedepannya semoga kita terus bekerja memajukan Maluku Utara ini yang lebih baik. Diterimanya SKP 3K ini tentunya memberikan semangat dan harapan baru bagi para penerima. Di sisi lain, penerima SKP 3K akan lebih mendapatkan kejelasan terkait dengan keamanan kerja, hak-hak kerja, dan kewajiban kerja. Penyerahan SKP 3K tahap 2 dan paruh waktu Provinsi Maluku Utara berjalan dengan aman dan tertib. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem laut, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bersama Netra Nusa dan Yayasan Aksi Kelola Ekosistem menggelar kampanye publik. Kampanye publik bertujuan mengajak pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ekosistem laut yang berkelanjutan. Penyelenggaraan kampanye publik oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bersama Netra Nusa dan Yayasan Aksi Kelola Ekosistem yang bertajuk Torang Jaga Laut Torang Sejahtera berlangsung di Taman Mukila Kota Ternate pada Minggu pagi. Kampanye publik dimaksudkan mengajak pemerintah dan masyarakat Maluku Utara untuk menjaga ekosistem laut akibat maraknya praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Jakarta, Abdul Halim menyampaikan, sepanjang tahun 2025 terdapat 30 kasus pengeboman ikan yang terjadi di Maluku Utara. Akibat dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat negara, dirinya menegaskan bahwa pembangunan yang tepat untuk Maluku Utara adalah di laut. Sepanjang tahun 2025 sampai dengan November 2025 ini sudah ada 30 kasus pengeboman ikan yang terjadi di perairan Maluku Utara. Kemudian yang kedua, pengawasan aparat negara yang minim dan tidak terkoordinasi satu dengan lainnya dengan baik, sehingga kemudian ini membuat pelaku pengeboman ikan leluasa untuk menjalankan praktek destructive fishing-nya. Yang ketiga adalah adanya celah pengolahan perikanan tangkap di Maluku Utara yang kemudian menjadikan para pelaku destructive fishing ini makin luasa untuk menjalankan operasinya. Dan melalui forum ini, acara kegiatan pada pagi hari ini, kita ingin mengembalikan mindset Maluku Utara bahwa pembangunan yang tepat untuk Maluku Utara adalah di laut, bukan di daratan. PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan pada masyarakat untuk menjaga laut sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Menjaga bagaimana agar supaya laut kita ini terus dapat dilestarikan dan memberikan kontribusi positif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita, terutama dalam kepentingan pembangunan di daerah ini. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Pada kegiatan kampanye publik ini, masyarakat diajak menandatangani baliho pernyataan sikap atau petisi sebagai bentuk dukungan menjaga ekosistem laut. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan
persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, Guraping Open Turnamen Masigarulaha 2025 yang dilaksanakan pemuda Guraping membawa harapan besar masyarakat setempat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan kelurahan Guraping serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pembukaan Guraping Open Turnamen Masigarulaha 2025 disambut meriah oleh masyarakat, pemuda serta tamu undangan yang hadir untuk memberikan dukungan. Penyelenggaraan turnamen ini bukan hanya sebagai wadah kompetisi antar klub, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan memajukan potensi olahraga di Kelurahan Guraping. Selain memberikan ruang bagi para atlet lokal, turnamen ini juga membawa dampak positif terhadap perekonomian warga. Harapannya Guraping lebih maju lagi dan lebih terkenal lagi di seluruh wilayah kecamatan dan provinsi. Agar semua ibu-ibu juga partisipasi dong punya jualan juga di sini. Terus perkembangan anak-anak yang di sini juga dapat dinilai lebih bagus, jadi ambil bibit untuk event-event lainnya. Ya, harapan besar biar Guraping itu punya tempat jualannya agak lebih maju lagi. Terus Guraping terkenal seperti desa-desa lain. Seperti Galala, Guraping juga terkenal di wilayah provinsi menuju kantor gubernur. Masyarakat berharap kegiatan Guraping Open Turnamen terus dilaksanakan agar menghidupkan suasana desa, menciptakan ruang positif bagi generasi muda, serta memperkuat identitas Guraping sebagai kelurahan yang aktif dan produktif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Guraping, terutama dalam peningkatan perekonomian warga setempat. Faradil Sutarnatua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Meski fasilitas di area pertandingan masih terbatas, antusiasme penonton dalam Guraping Open Turnamen tidak dapat dibendung. Warga bahkan optimis klub favorit mereka mampu meraih gelar juara dalam ajang bola kaki tersebut. Kurangnya fasilitas penunjang di lokasi pertandingan tidak menyurutkan semangat para penonton untuk memberikan dukungan penuh kepada klub-klub yang berlaga dalam Guraping Open Turnamen. Beberapa sarana seperti tribun dinilai belum memadai, namun antusiasme warga tetap terlihat tinggi pada pertandingan tersebut. Ardan, penonton yang ditemui di lapangan mengaku tetap percaya diri bahwa klub kebanggaannya dapat tampil maksimal dan keluar sebagai juara. Sorakan, yel-yel hingga atribut sederhana digunakan untuk menambah energi bagi para pemain di lapangan. Bisa dilihat di sini kan fasilitas di lapangan kita tuh kan kurangnya. Terlebih lagi tuh atap kita sering bocor, lapangannya juga kan kayak kurang fasilitas lah. Jadi harapannya tuh pemerintah bisa lebih memperhatikannya lagi kalau lebih memperhatikan fasilitas yang ada di lapangan Guraping ini. Meski masih kekurangan dalam penyediaan fasilitas, namun panitia memastikan bahwa seluruh pertandingan berjalan dengan aman, tertib, dan sportif.
Selain itu, Guraping Open Turnamen diharapkan menjadi ajang hiburan sekaligus membantu mempererat kebersamaan warga Guraping dan sekitarnya. Faradila Sultan Matua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener, sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo, bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa kita awali dari Papua Barat. Saudara, Humas Polda Papua Barat menggelar kegiatan Cafe Morning bersama wartawan media cetak dan media elektronik Jumat 28 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di salah satu kafe di Manokwari sebagai ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antara kepolisian dan insan pers. Dalam suasana santai dan penuh keakraban, kegiatan ini dimanfaatkan sebagai forum komunikasi terbuka antara jajaran Humas Polda Papua Barat dengan awak media. Berbagai isu strategis terkait pemberitaan, keterbukaan informasi publik, serta peran media dalam menjaga situasi Kamtipmas turut menjadi topik diskusi. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Beni Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kemitraan dengan media sekaligus meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat agar lebih akurat, berimbang, dan edukatif. Silaturahmi ini bisa mempererat kekeluargaan, kebersamaan kita di Papua Barat dan juga menjadi apa yang disampaikan dalam doa tadi bisa menjadi barokah. Barokah itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dengan semuanya. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam berharap sinergitas antara wartawan dan Polda Papua Barat dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pemberitaan tentang kepolisian. Masih dari Humas dengan teman-teman wartawan nanti disampaikan oleh teman-teman sendiri, ya mungkin masukan-masukan yang akan disampaikan
Intinya kalau kami lebih kepada apa yang sudah baik kita pertahankan dan apa yang perlu kita tingkatkan begitu. Karena hubungan profesional berjalan, tetapi hubungan emosional juga harus jalan begitu. Itu harus seimbang. Mungkin ini saja dari kami, singkat. Tadi Pak Putu bilang singkat saja Pak Putu. Oh iya, kita singkatkan saja. Para wartawan yang hadir menyambut positif kegiatan ini dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Natalino Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke Sulawesi Tengah, Saudara. Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Provinsi Sulawesi Tengah menjamin ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Adanya kasus keracunan massal pada menu MBG menjadi pelajaran penting bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Penyedia Makanan Bergizi Gratis. Salah seorang pengelola dapur MBG di Kecamatan Mario Riwawo tidak ingin hal itu terjadi di wilayah sekolah yang ditanganinya. Pemilik dapur MBG, Yapsa Mario Riwawo, Amiruddin Mahmud mengatakan dapur yang dikelolanya melalui SOP yang ketat sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional. Pihaknya selektif dalam pemilihan bahan makanan, penyajian dan persiapan yang profesional, kelengkapan APD karyawan hingga melibatkan ahli gizi yang terus mengontrol mutu dan kualitas makanan. Kami melakukan mulai betul jaga ketat mulai dari penerimaan bahan baku yang berkualitas sampai persiapan dan bagaimana cara mengolahnya sampai ke divisi pendistribusian, divisi packing sampai divisi pengolahan. Harus kita ketat di situ untuk bagaimana caranya. Pertama itu memilih bahan baku itu yang berkualitas baik, dan kalau cara pengolahannya adalah bagaimana caranya pakai APD yang benar, dan bagaimana itu harus kita kontrol sterilisasi di ruangan-ruangan tertentu itu untuk packing. 1 ahli gizi, 1 akuntan, 1 SPPG, 1 aslap asisten lapangan istilahnya 1. Saat ini dapur SPPG Yapsa Mario Riwawo telah melayani 30 sekolah dengan 3.036 penerima manfaat dengan mempekerjakan 48 orang dengan melibatkan warga lokal. Mereka telah diberi pelatihan dan pemahaman untuk menjaga kualitas MBG yang disajikan. Ya, Saudara, kami mohon maaf untuk informasi sebelumnya. Informasi yang kami maksudkan adalah jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Provinsi Sulawesi Tengah menjamin ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Adanya kasus keracunan massal pada menu MBG menjadi pelajaran penting bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Badan Urusan Logistik Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini terus berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok seperti beras di pasaran agar ketersediaannya tetap aman dan harga jualnya tidak mengalami kenaikan, serta sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru 2026, permintaan akan beras dari konsumen di pasaran akan meningkat. Namun pihak Bulog meminta agar masyarakat tidak khawatir karena hingga kini ketersediaan beras di seluruh gudang Bulog masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pimpinan Bulog Wilayah Sulawesi Tengah Jusri Pake menjelaskan jika saat ini stok ketersediaan beras yang ada di seluruh gudang Bulog sebanyak 22.000 ton, jumlah ini masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Jadi gini, untuk beras yang ada se-Indonesia itu, cadangan beras pemerintah itu kita masih ada sekitar 3,8 juta ton, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, dan itu menjadi stok nasional dan stok Bulog.
Nah, pada saat sekarang ini stok yang ada di gudang Bulog itu per hari ini ada sekitar 22.000. Kita kemarin dikirimkan 7.000 ton dari Sulawesi Selatan. Itu 7.000 ton sudah 90% masuk, sudah masuk di gudang Bulog 90%, itu masih tinggal 10% lah. Tetapi kan kami juga di Bulog sekarang ini tetap menyalurkan bantuan pangan itu, selain bantuan pangan juga menyalurkan SPAP. Jadi ada regulasi perputaran stok yang ada di Bulog. Dari perputaran stok itu ya sampai hari ini 22.000, masih ada 22.000 stok yang ada di Bulog. Selain itu, pihaknya juga masih akan melakukan penyerapan beras petani lokal, serta akan mendatangkan beras dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur untuk memperkuat stok ketersediaan beras yang ada di gudang Bulog. Dari Palu, Gabdika Chandra TVRI Sulteng mewartakan. Demikian informasi Klik Sulampa Saudara, dan berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok Selasa 2 Desember 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Matua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.